Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Pak Mu'alim adalah seorang mudin yang sangat dihormati karena keteguhan imannya. Namun kematian istrinya secara perlahan menghancurkan fondasi suci tersebut hingga ia terjatuh ke dalam jurang ilmu hitam yang mengerikan. Saat nyawanya dinyatakan hilang di rumah sakit, sebuah keajaiban mistis justru membawanya kembali dari liang lahat dalam balutan kain kafan yang masih terikat kencang. Penduduk kampung hanya bisa terpaku ketakutan saat melihat mayat itu tiba-tiba duduk tegak dan menatap mereka dengan pandangan kosong. Rahasia gelap apa yang sebenarnya ia bawa pulang dari gerbang kematian tersebut? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Matahari baru saja bergelincir di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang perlahan meredup di langit Surabaya Timur. Suara azan maghrib mulai bersahut-sahutan dari berbagai menara masjid, memecah kesunyian lingkungan yang asri itu. Di sebuah rumah sederhana namun tertata rapi, seorang pria paruh baya tampak sibuk merapikan sarung tenunnya. Ia mengenakan peci hitam yang warnanya sudah agak memudar, namun tetap terlihat bersih. Pria itu adalah Pak Mu'alim. Di kampung tersebut, Pak Mu'alim bukan sekadar warga biasa. Masyarakat lebih mengenalnya dengan panggilan Pak Alim. Sebagai seorang mudin, ia memikul tanggung jawab moral yang besar, mulai dari urusan administrasi pernikahan, mengurus jenazah, hingga memimpin tahlil di rumah warga yang sedang berduka. Hidupnya adalah pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Yanti, putri bungsunya, berdiri di ambang pintu sambil memperhatikan sang ayah yang bersiap melangkah ke masjid. Ada rasa bangga yang selalu membuncah di dadanya setiap kali melihat ayahnya dihormati oleh banyak orang. "Babak berangkat dulu ya, Nduk. Jangan lupa nanti setelah sholat, kamu dan kakakmu mengaji bersama di ruang tengah," ujar Pak Mu'alim sambil membetulkan letak kacamatanya. "Iya Pak, hati-hati di jalan," jawab Yanti dengan senyum manis. Bagi Yanti, ayahnya adalah menara iman yang tidak mungkin goyah. Sejak kecil, ia dan kakaknya, Putra, dididik dengan disiplin agama yang sangat ketat. Tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat berjamaah, dan setiap malam rumah mereka selalu hangat oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran sang ibu, seorang wanita lembut yang sangat telaten mengurus segala keperluan rumah tangga. Kehidupan mereka adalah gambaran nyata dari ketenangan yang dicita-citakan oleh banyak orang. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika Yanti menginjak kelas 1 sekolah menengah atas. Ibunya mulai sering mengeluh lemas dan selalu merasa haus secara berlebihan. Awalnya, mereka mengira itu hanya kelelahan biasa akibat mengurus rumah. Tapi ketika wajah sang ibu mulai terlihat pucat dan berat badannya menurun drastis, Pak Mu'alim memutuskan untuk membawanya ke dokter. Hasil pemeriksaan medis menjadi hantaman pertama bagi keluarga mereka. Sang ibu didiagnosa menderita penyakit diabetes kronis. Kabar itu seperti pencuri yang merampas kebahagiaan mereka sedikit demi sedikit. Kondisi sang ibu memburuk dengan sangat cepat. Luka kecil di kaki kanannya tidak kunjung kering, malah semakin lebar dan mengeluarkan aroma tidak sedap yang mulai memenuhi ruangan. "Pak, kenapa kaki ibu jadi begini? Padahal sudah rajin diberi obat," tanya Yanti suatu sore dengan nada cemas saat melihat sang ayah membersihkan luka ibunya. Pak Mu'alim hanya menghela napas panjang, matanya tampak berkaca-kaca. "Sabar, Nduk. Ini ujian dari Gusti Allah.
Kita harus telaten merawat ibu agar lukanya tidak semakin parah. Sejak saat itu, keceriaan di rumah mereka berganti dengan rutinitas medis yang melelahkan. Setiap 3 hari sekali, Pak Mualim harus membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Biaya pengobatan yang besar mulai menggerus tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, Pak Mualim tidak pernah sekalipun mengeluh di depan anak-anaknya. Ia tetap menunjukkan ketegaran meski raut wajahnya kian hari kian murung. Yanti sering melihat Pak Mualim duduk bersimpuh di atas sajadah pada sepertiga malam terakhir. Dalam keheningan malam, suara isak tangis Pak Mualim sesekali terdengar saat ia memohon kesembuhan bagi istrinya. Namun takdir seolah punya rencana lain. Kondisi kesehatan sang ibu justru terus merosot tajam. Borok di kakinya kian membusuk dan menghitam, membuat suasana di dalam kamar terasa begitu sesak dan memilukan. Beban hidup yang semakin berat memaksa Pak Mualim mengambil keputusan sulit. Ia yang awalnya bekerja sebagai seorang pegawai negeri terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia memilih untuk fokus mengurus toko kelontong kecil di depan rumah agar bisa selalu berada di samping istrinya yang kini sudah tidak berdaya. "Pak, apa tidak sayang berhenti bekerja sekarang? Sebentar lagi kan masa pensiun?" tanya putra suatu kali saat ia pulang dari kuliahnya di Malang. "Uang bisa dicari, Le, tapi waktu untuk menemani ibumu tidak bisa dibeli. Bata ingin ada di sini kalau sewaktu-waktu ibumu butuh bantuan," jawab Pak Mualim dengan suara rendah namun mantap. Pilihan itu lahir dari rasa cinta yang luar biasa besar. Namun tekanan batin yang dirasakan Pak Mualim mulai berdampak pada fisiknya sendiri. Ia sering terlihat memegangi dada kiri sambil mengatur napas dengan susah payah. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Pak Mualim memiliki riwayat penyakit jantung yang dipicu oleh tingkat stres yang terlalu tinggi. Kini rumah yang dulunya selalu penuh dengan tawa dan lantunan doa itu berubah menjadi sunyi. Wangi dupa dan parfum masjid yang dulu dominan kini tergantikan dengan aroma obat-obatan yang tajam. Yanti berusaha membantu sebisa mungkin dengan mengambil alih pekerjaan dapur dan membersihkan rumah. Namun melihat kedua orang tuanya sama-sama berjuang melawan penyakit yang berat, hati gadis itu hancur. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa keluarga mereka yang begitu taat harus diberikan cobaan yang seolah tidak ada habisnya. Sementara itu, putra semakin jarang pulang karena kesibukan kuliahnya, membuat suasana rumah terasa kian sepi dan hampa. Seringkali Yanti mendapati Pak Mualim hanya termenung di kursi kayu di depan toko. Pak Mualim menatap jalanan kampung dengan pandangan kosong, seolah jiwanya sedang berkelana mencari jawaban atas segala kemalangan ini. Waktu seolah merangkak sangat lambat di rumah keluarga Pak Mualim. Setiap detik yang terlewati terasa berat, membawa aroma obat-obatan yang kian menusuk indera penciuman. Ketika Yanti menginjak bangku kelas 2 sekolah menengah atas, awan mendung yang sejak lama menggantung di atas atap rumah mereka akhirnya pecah menjadi badai yang menghancurkan. Kondisi sang ibu mencapai titik nadir. Luka di kakinya tidak lagi sekedar borok biasa, melainkan lubang yang telah mencapai tulang, mengeluarkan bau busuk yang memenuhi seluruh ruangan. Kesadaran ibunya mulai hilang timbul. Terkadang beliau mengenali Yanti, namun lebih sering beliau hanya menggumamkan kalimat yang tidak jelas dalam tidurnya yang gelisah. Pak Mualim, dengan sisa-sisa tenaga dan ketegaran yang tersisa, akhirnya memutuskan membawa istrinya ke rumah sakit untuk yang terakhir kalinya. Di sana, di ruang perawatan intensif yang dingin, perjuangan itu berlanjut. 6 hari lamanya sang ibu bertahan di antara hidup dan mati, sementara doa-doa yang dipanjatkan keluarga seolah tertahan di langit, tak kunjung mendapatkan jawaban yang diharapkan. Pada hari ke-6, saat matahari belum sepenuhnya naik ke puncaknya, keheningan rumah sakit pecah oleh suara monitor jantung yang berbunyi panjang.
Ibunda Yanti menghembuskan nafas terakhirnya tepat di dalam pelukan Pak Mualim. Kematian itu bukan hanya membawa duka, tapi juga sebuah guncangan hebat yang menghancurkan pondasi jiwa sang ayah. Pak Mualim, sosok mudin yang selama puluhan tahun selalu berdiri tegak menguatkan keluarga lain yang berduka, kini justru kehilangan pijakan. Beliau jatuh pingsan tepat di samping ranjang jenazah istrinya. Wajahnya membiru, tangannya mencengkram dada kiri dengan sangat kuat. Serangan jantung yang selama ini diam-diam mengintai, akhirnya meledak di waktu yang paling menyakitkan. Suasana rumah sakit menjadi kacau balau. Para perawat berlarian mendorong ranjang Pak Mualim menuju ruang darurat, meninggalkan jenazah sang ibu yang baru saja ditutup kain putih. Yanti berdiri mematung di tengah koridor yang riuh. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak sanggup mengeluarkan suara. Pikirannya kosong. Dalam satu waktu, ia kehilangan ibunya dan ayahnya sedang bertaruh nyawa di ruangan lain. Kakaknya, Putra, masih dalam perjalanan jauh dari Malang, membuat Yanti merasa benar-benar sendirian menghadapi kenyataan pahit ini. "Mbak Yanti, yang sabar. Jenazah ibu harus segera dibawa pulang untuk diurus," ujar salah satu kerabat yang datang menyusul ke rumah sakit. Yanti hanya bisa mengangguk lemah. Ia harus pulang menemani jenazah ibunya, sementara pikirannya terus tertinggal di pintu ruang darurat tempat ayahnya dirawat. Proses pemakaman berlangsung dengan sangat cepat, namun terasa hampa bagi Yanti. Warga Surabaya Timur datang berbondong-bondong, memenuhi jalanan menuju pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi istri sang mudin. Isak tangis terdengar dari mana-mana, mengenang kebaikan almarhumah semasa hidup. Namun bagi Yanti, pemakaman itu hanyalah sebuah formalitas yang pedih karena ia harus berdiri sendirian tanpa sang ayah di sisinya. Putra baru tiba saat tanah makam sudah hampir rata. Ia langsung jatuh bersimpuh dan menangis di atas nisan ibunya. 3 hari kemudian, di rumah sakit, Pak Mualim akhirnya membuka matanya. Pandangannya kosong, menatap langit-langit plafon yang putih bersih. Bau antiseptik menyambut indera penciumannya yang masih lemah. Yanti duduk di samping ranjang, memegang tangan ayahnya yang terasa sangat dingin. "Ibu, apa sudah dimakamkan, Duk?" Suara Pak Mualim terdengar sangat parau, hampir seperti bisikan yang menyayat hati. Yanti menahan isak tangisnya agar tidak pecah di depan sang ayah. "Sudah, Pak. Semuanya sudah lancar dilakukan warga dan Mas Putra." Mendengar jawaban itu, tidak ada air mata yang jatuh dari mata Pak Mualim. Beliau hanya mengangguk pelan, lalu memalingkan wajahnya ke arah tembok. Ada sesuatu yang berubah seketika dari sorot matanya. Kekecewaan yang sangat dalam, sebuah luka batin yang jauh lebih berbahaya dari serangan jantungnya, mulai berakar di dalam sana. Sejak saat itu, Pak Mualim menolak untuk bicara. Beliau hanya diam 1000 bahasa, menatap dinding kamar rumah sakit dengan pandangan yang kosong dan gelap. Perubahan itu semakin nyata setiap harinya. Pak Mualim yang biasanya selalu meminta diambilkan mushaf Al-Quran atau menanyakan waktu sholat, kini tidak lagi melakukannya. Beliau seolah abai terhadap panggilan azan yang terdengar dari masjid rumah sakit. Yanti yang merasa cemas mencoba mengingatkan ayahnya dengan sangat lembut. "Pak, sudah masuk waktu zuhur. Apa Bapak mau tayamum agar Yanti bantu?" tanya Yanti sambil mengelus tangan ayahnya. Pak Mualim hanya bergumam tidak jelas tanpa sedikit pun menoleh. "Nanti saja," jawabnya singkat dengan nada yang sangat dingin. Yanti mulai merasa takut. Sosok ayah yang dulu adalah guru agamanya, yang selalu menekankan pentingnya tawakal dalam menghadapi ujian, kini tampak seperti orang asing. Ayahnya seolah sedang menyimpan amarah besar terhadap takdir. Kekecewaan atas kepergian istri tercinta membuat imannya goyah hingga ke titik terendah. Pak Mualim yang dikenal alim berubah menjadi pribadi yang pahit dan skeptis. Setelah dinyatakan pulih, Pak Mualim akhirnya diperbolehkan pulang. Namun kepulangannya tidak membawa kembali kehangatan di rumah Surabaya Timur.
Rumah itu terasa asing. Sisa-sisa bunga pemakaman yang mulai layu dan bau kapur barus masih tercium di kamar ibu, membuat suasana semakin mencekam. Pak Mualim tidak lagi melangkah ke masjid. Beliau lebih banyak duduk diam di depan tokonya yang tutup atau mengunci diri di dalam kamar selama berjam-jam. Warga yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi mulai berdatangan. Sebagai mudin, jasa Pak Mualim sangat dibutuhkan. Suatu malam, seorang tetangga mengetuk pintu rumah dengan wajah cemas. "Assalamualaikum Pak Alim, maaf mengganggu, ada warga yang meninggal. Mohon kesediaan Bapak untuk memimpin tahlil dan mengurus jenazahnya," ujar tetangga tersebut. Yanti hanya bisa melihat ayahnya duduk di kursi kayu tanpa bergerak sedikit pun. "Bilang saja saya sedang sakit perut, cari Pak Banu saja," jawab Pak Mualim dengan nada ketus tanpa melihat ke arah tamu tersebut. Yanti terperangah mendengar jawaban ayahnya. "Tapi Pak, mereka sangat berharap pada Bapak." "Sudah dibilang saya sakit, apa kamu tidak dengar?" bentak Pak Mualim tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruang tengah yang sepi, membuat Yanti terlonjak kaget dan ketakutan. Itulah pertama kalinya Pak Mualim membentak putrinya sendiri dengan penuh amarah. Kejadian itu berulang-ulang. Pak Mualim menolak setiap urusan keagamaan warga dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, mulai dari pening kepala hingga sesak nafas. Perlahan lamun pasti, peran mudin yang telah puluhan tahun ia jalani mulai digantikan oleh Pak Banu. Warga mulai merasa aneh, namun mereka hanya bisa menduga-duga. Bagi Yanti, melihat menara iman yang selama ini ia puja runtuh berkeping-keping adalah luka yang tak kalah perihnya dengan kehilangan sang ibu. Waktu terus berjalan, namun duka di hati Pak Mualim tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Berbulan-bulan sejak kepergian sang istri, kesedihan yang awalnya tampak wajar, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang terasa tidak lazim, bahkan cenderung menyeramkan. Yanti, yang saat itu sudah mulai sibuk dengan dunia perkuliahannya, merasakan ada perbedaan mencolok dalam diri sang ayah. Pak Mualim yang dulu dikenal ramah, hangat, dan murah senyum, kini berubah menjadi pria pendiam yang sangat tertutup. Toko kelontong di depan rumah mereka memang tetap beroperasi, namun Pak Mualim seolah kehilangan gairah untuk bersosialisasi dengan tetangga. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar yang selalu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Jika tidak di dalam kamar, beliau hanya akan duduk termenung di sudut toko dengan pandangan yang kosong. Segala urusan rumah tangga kini sepenuhnya berada di pundak Yanti, sementara ayahnya seolah hidup di dunianya sendiri yang gelap. Suatu sore, ketika azan maghrib berkumandang dari masjid kampung, Yanti mencoba mengetuk pintu kamar ayahnya. Ia berharap bisa mengembalikan kebiasaan lama mereka, yaitu sholat berjamaah meskipun hanya di rumah. Dengan penuh hati-hati, Yanti mengetuk daun pintu kayu itu berkali-kali. "Pak, sudah azan. Apa Bapak tidak mau sholat? Ayo sholat berjamaah sama Yanti di depan," ajak Yanti dengan suara yang lembut. Keheningan sempat menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik sebelum tiba-tiba terdengar suara bentakan yang sangat keras dari dalam. "Sudah, tidak usah urusi sholatku. Kamu sholat saja sendiri, jangan sok mengajari orang tua." Yanti tersentak. Tubuhnya gemetar hebat mendengar suara ayahnya yang terdengar serak dan penuh amarah. Seumur hidupnya, belum pernah sekalipun ia dibentak seperti itu, apalagi hanya karena mengajak melakukan kebaikan. Air mata Yanti mulai mengalir, namun ia tidak berani membalas. Ia melangkah mundur dengan rasa takut yang jauh lebih besar daripada rasa sakit hatinya. Sejak kejadian itu, Yanti tidak pernah lagi berani menyentuh topik agama atau ibadah kepada sang ayah. Perubahan Pak Mualim ternyata tidak hanya menyangkut masalah ibadah. Lingkungan pertemanan beliau pun ikut bergeser secara drastis. Jika dulu rumah mereka sering dikunjungi oleh pengurus takmir masjid atau jamaah pengajian, kini tamu-tamu yang datang adalah orang-orang asing yang tidak dikenal. Mereka berpenampilan sangar, seringkali mengenakan pakaian serba hitam dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam serta tidak bersahabat. Tamu-tamu ini biasanya datang menjelang tengah malam saat penduduk kampung sudah terlelap.
Mereka tidak masuk melalui pintu depan, melainkan langsung menuju halaman belakang yang berdekatan dengan sungai kecil. Yanti seringkali terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan-bisikan dengan nada rendah dari arah belakang rumah. Aroma asap rokok kelobot yang sangat pekat dan bau menyengat yang asing mulai menyelimuti atmosfer rumah mereka setiap kali tamu-tamu gelap itu berkunjung. Suatu malam, sekitar pukul 9, Yanti baru saja pulang dari kampus setelah mengerjakan tugas kelompok. Begitu sampai di depan pagar, ia melihat 3 buah sepeda motor terparkir tidak beraturan. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia masuk ke dalam rumah dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, namun ia mendengar aktivitas yang sibuk di halaman belakang. Didorong rasa penasaran yang luar biasa, Yanti menuju ke kamar mandi. Ia memanjat sedikit untuk mengintip melalui ventilasi kecil yang menghadap langsung ke arah sungai. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Pak Mualim bersama beberapa pria asing sedang mengerumuni seekor kambing. Kambing itu bukan kambing biasa. Yanti bisa melihat dengan jelas corak putih yang melingkar di bagian perut hewan tersebut yang biasa disebut orang sebagai kambing kendit. Tanpa ada suara azan atau doa selayaknya syariat Islam, ayahnya mulai menyembelih hewan tersebut. Yang paling membuat Yanti mual adalah cara mereka bekerja yang sangat efisien namun penuh rahasia. Daging dipotong dengan cepat, sementara bagian kepala kambing itu seolah sengaja dipisahkan dan disembunyikan ke dalam sebuah kotak kayu besar. Keesokan harinya, Yanti berusaha memberanikan diri untuk bertanya saat ayahnya sedang duduk di meja makan. "Pak, semalam Yanti lihat ada kambing di belakang. Itu kambing untuk apa, Pak?" Pak Mualim tidak langsung menjawab. Beliau terus mengunyah makanannya dengan pelan, lalu menatap Yanti dengan mata yang tampak merah dan cekung. "Itu pesanan teman Bapak untuk acara makan-makan. Kamu tidak usah banyak tanya, urusi saja kuliahmu itu," jawabnya dengan nada yang ketus dan dingin. Yanti terdiam, namun akal sehatnya menolak percaya. Tidak mungkin teman-teman ayahnya mengadakan acara makan-makan dengan cara yang begitu rahasia dan mencurigakan. Sejak malam itu, aroma di dalam rumah mereka berubah secara permanen. Bau parfum malaikat atau aroma zikir yang dulu selalu tercium kini lenyap total, digantikan dengan aroma anyir darah yang samar dan bau kemenyan yang mulai menyelinap keluar dari celah pintu kamar ayahnya. Ketakutan Yanti semakin memuncak ketika pada malam-malam tertentu, Yanti mendengar ayahnya berbicara sendiri di dalam kamar. Suara ayahnya terdengar seolah sedang berdebat sengit dengan seseorang, namun tidak ada suara balasan yang terdengar. Sesekali terdengar tawa kecil yang terdengar sangat ganjil dan mengerikan. Yanti merasa ayahnya bukan lagi sosok Mudin yang dulu ia banggakan, melainkan seseorang yang telah kehilangan arah dan terjebak dalam sesuatu yang sangat gelap. Karena merasa tidak sanggup menanggung beban ini sendirian, Yanti mencoba menghubungi kakaknya, Putra, yang berada di Malang. Ia menceritakan semua keanehan yang terjadi, mulai dari bentakan ayahnya sampai ritual penyembelihan kambing kendit itu. Namun jawaban Putra justru membuatnya merasa semakin terisolasi. "Sabar, Dek. Bapak mungkin masih sangat terpukul karena kehilangan ibu. Teruslah doakan Bapak supaya hatinya tenang. Aku di sini juga sedang sibuk sekali dengan ujian akhir, jadi belum bisa pulang," ujar Putra melalui sambungan telepon. Saat Yanti melangkah masuk ke tahun kedua kuliahnya, suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam dan tidak tertahankan. Setiap kali ia melintasi ruang tengah, bulu kuduknya berdiri seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang terus mengawasi gerak-geriknya. Aura rumah itu kini terasa sangat berat dan dingin, jauh berbeda dengan kehangatan yang dulu selalu menyelimuti keluarga mereka. Pak Mualim, ayahnya, telah berubah menjadi sosok yang sulit dikenali. Beliau sudah benar-benar meninggalkan kewajiban sholat dan tidak lagi menyentuh air wudhu sedikit pun. Penampilan Pak Mualim menjadi kusam, bajunya seringkali terlihat kotor, dan sepasang matanya selalu tampak merah seperti kurang tidur atau sedang dirasuki amarah. Yang paling membuat Yanti ketakutan adalah kebiasaan baru ayahnya yang sering tertawa sendiri di dalam kamar dengan nada yang ganjil dan melengking. Teror suara di rumah itu pun semakin menjadi-jadi. Pada jam-jam tertentu, khususnya saat waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari,
Yanti sering terbangun karena mendengar kegaduhan dari ruang tamu. Suaranya terdengar sangat ramai, mirip seperti ada pesta besar atau kerumunan orang yang sedang berbincang dengan suara keras. Namun, setiap kali Yanti memberanikan diri membuka pintu kamarnya untuk memeriksa, ia hanya mendapati kesunyian yang mencekam. Ruang tamu itu selalu kosong. Hanya saja posisi kursi-kursi kayu di sana seringkali berubah berantakan, seolah-olah baru saja ada banyak tamu yang duduk di sana. Suatu siang, saat matahari sedang terik-teriknya, Pak Mualim pergi meninggalkan rumah entah kemana. Yanti menyadari bahwa pintu kamar ayahnya tidak tertutup rapat seperti biasanya. Rasa penasaran yang selama ini menggunung di dalam hatinya akhirnya mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan sang ayah selama berjam-jam di dalam ruangan gelap itu. Dengan tangan yang gemetar, Yanti mendorong pintu kayu tersebut secara perlahan. Seketika, sebuah aroma busuk yang sangat menyengat langsung menyerang indera penciumannya. Bau itu sangat menjijikan. Perpaduan antara daging yang mulai membusuk, asap kemenyan yang pekat, dan aroma bunga yang sudah layu selama berhari-hari. Kamar itu sangat gelap karena gordennya tertutup rapat. Hanya ada satu lampu minyak kecil yang menyala temaram di pojok ruangan, memberikan bayangan yang menakutkan di dinding. Yanti melangkah masuk sambil menutup hidung dengan telapak tangannya. Matanya tertuju pada sebuah meja kecil di pojok kamar yang ditutupi dengan kain hitam. Di atas meja tersebut, Yanti melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ada sebuah kepala kambing utuh yang masih bersimbah darah segar. Di sekeliling kepala hewan itu, terdapat sesaji berupa kembang 7 rupa, bubuk kemenyan yang sudah ditumbuk kasar, dan beberapa botol kecil berisi cairan berwarna pekat. Darah dari kepala kambing itu menetes perlahan ke lantai membentuk genangan merah kehitaman yang anyir. Yanti merasa perutnya bergejolak hebat dan hampir muntah di tempat. Ia segera berlari keluar dari kamar itu dengan tubuh yang bergetar hebat. Sekarang ia tahu pasti bahwa ayahnya tidak sekedar depresi, melainkan sedang mendalami ilmu hitam yang sangat menyesatkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Yanti segera mengambil ponselnya dan menghubungi putra di Malang. Tangisnya pecah seketika saat suara kakaknya terdengar di seberang telepon. Mas, Bapak melakukan hal-hal gila di kamarnya. Aku melihat kepala kambing dan sesaji, Mas," teriak Yanti di sela isak tangisnya. Namun reaksi yang diberikan putra justru di luar dugaan. Suara putra terdengar sangat tenang, datar, dan tidak terkejut sedikit pun. "Aku sudah tahu, Dek. Aku sudah lama menyadari kalau Bapak terlibat dalam praktek klinik seperti itu," jawab putra pelan. "Apa? Kamu sudah tahu, Mas? Lalu kenapa kamu diam saja?" "Itu alasannya kenapa aku lebih memilih tinggal di Malang dan jarang pulang, Dek. Aku tidak sanggup melihat Bapak yang dulu seorang mudin kini malah berpaling dari Tuhan. Lebih baik kamu cari kos-kosan saja sekarang. Keluar dari rumah itu secepatnya sebelum kamu ikut terseret dalam energi gelap yang buat Bapak," ujar putra memberikan saran yang terasa dingin bagi Yanti. Yanti menutup telepon dengan perasaan kecewa. Ia tidak menyangka kakaknya akan menyerah begitu saja pada kondisi ayah mereka. Meski begitu, Yanti pun menyadari bahwa ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Gangguan di rumah itu semakin nyata. Setiap malam, ia mulai mendengar suara bisikan gaib yang memanggil-manggil namanya dari balik tembok kamar. Bahkan ia sering melihat bayangan hitam berukuran besar melintas cepat di ruang tamu saat ia hendak ke dapur. Di tengah kegalauan yang luar biasa, Yanti teringat pada Teguh, teman kampusnya. Teguh adalah seorang aktivis kerohanian yang dikenal memiliki pemahaman agama yang cukup kuat. Keesokan harinya, Yanti menemui Teguh di sebuah kantin kampus yang sepi dan menceritakan segala kejadian gila yang menimpa keluarganya. Teguh mendengarkan setiap detail cerita Yanti dengan raut wajah yang sangat serius dan prihatin. "Yanti, apa yang dilakukan ayahmu itu adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. Dalam agama kita, itu disebut praktik sihir atau perdukunan yang mengandalkan bantuan jin," kata Teguh dengan suara rendah. "Ini bukan hanya membahayakan iman ayahmu, tapi keselamatanmu juga terancam karena makhluk-makhluk itu ada di dalam rumahmu sekarang." "Lalu aku harus bagaimana, Guh? Aku sangat takut," tanya Yanti dengan mata yang berkaca-kaca. "Saran pertamaku, kamu memang sebaiknya pindah sementara demi keamanan batinmu, tapi jangan berhenti mendoakannya. Teruslah amalkan istighfar sebanyak mungkin dan baca doa perlindungan setiap kali kamu merasa terancam. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa kamu baca untuk membentengi dirimu sendiri." "Apa Bapak masih bisa kembali?" tanya Yanti penuh harap. "Hanya Allah yang tahu, tapi doa anak yang solehah bisa menjadi perantara hidayah. Kamu jangan menyerah, tapi kamu juga harus menyelamatkan dirimu dulu,"
Jawab Teguh menguatkan. Sejak pertemuan itu, Yanti memulai perjuangannya sendiri. Ia berada di tengah peperangan sunyi antara kekuatan doa seorang anak dan kesesatan seorang ayah yang sudah dikuasai kegelapan. Ia mulai merencanakan untuk mencari kamar kos, meski hatinya terasa sangat berat meninggalkan rumah yang penuh kenangan masa kecilnya tersebut. Di dalam tasnya, catatan ayat dari Teguh ia simpan rapat-rapat sebagai satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa seperti berjalan di atas duri. Namun ia tahu bahwa ia harus tetap tegak berdiri demi menyelamatkan sisa-sisa iman dalam keluarganya. Meski rasa takut terus membayangi setiap langkahnya, Yanti sempat bertahan di rumah itu karena kasih sayang yang masih tersisa untuk sang ayah. Ia berharap keberadaannya bisa menjadi pengingat bagi Pak Mualim untuk kembali ke jalan yang benar. Namun harapan itu pupus ketika kegelapan di dalam rumah tersebut mencapai puncaknya. Pak Mualim tidak lagi menyembunyikan ritual-ritual anehnya. Teman-teman misteriusnya kini datang tanpa rasa malu. Bahkan mereka berani menggunakan ruang tamu sebagai tempat pemujaan saat hari sudah larut. Yanti sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara yang menyiksa telinga. Dari balik dinding kamar ayahnya, sering terdengar bunyi lecutan cambuk yang diikuti oleh erangan kesakitan yang berat. Suatu malam, saat ia hendak menuju dapur untuk mengambil air minum, langkahnya terhenti seketika. Di depan pintu kamar Pak Mualim berdiri sebuah bayangan tinggi besar yang menyerupai manusia, namun kepalanya bertanduk kerbau. Sosok itu tampak begitu nyata dengan sepasang mata merah yang menyala di tengah kegelapan koridor. Yanti hanya bisa membeku, menutup mulutnya agar tidak berteriak, sampai sosok itu perlahan memudar dan menghilang di balik pintu kayu yang tertutup rapat. Gangguan yang dialami Yanti tidak lagi sekadar bayangan atau suara, melainkan mulai menyerang fisiknya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Yanti merasa dadanya dihimpit oleh beban yang luar biasa berat saat ia sedang terlelap. Ia tersentak bangun, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Nafasnya tersengal seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik kerongkongannya. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia melihat sosok ibunya berdiri di ujung tempat tidur. Awalnya ia merasa lega, namun saat sosok itu mendekat, wajahnya hancur berantakan dengan ulat-ulat kecil yang menggeliat keluar dari lubang mata yang kosong. Sosok itu tertawa melengking, suara tawa yang sangat ia kenali sebagai suara kuntilanak yang sering terdengar dari pohon besar di belakang rumah. Yanti berusaha sekuat tenaga merapalkan doa-doa perlindungan di dalam hatinya. Setelah perjuangan yang terasa sangat lama, tekanan di dadanya tiba-tiba terlepas seketika dan sosok itu lenyap seketika ke dalam bayangan hitam. Keesokan paginya, Yanti menemukan bekas cakaran panjang yang masih kemerahan di lengan kanannya. Rasa takutnya kini telah berubah menjadi keputusan bulat untuk bertindak. Dengan tangan gemetar, ia menemui ayahnya yang sedang duduk di teras dengan pandangan kosong. "Pak, tolong hentikan semua ini. Lihat apa yang terjadi pada Yanti. Rumah ini sudah tidak aman lagi karena ritual-ritual Bapak," ujar Yanti sambil menunjukkan luka di lengannya dengan mata berkaca-kaca. Pak Mualim menoleh, namun tidak ada raut penyesalan sedikit pun di wajahnya. Matanya tampak dingin, seolah rasa kemanusiaannya telah tercerabut hingga ke akar. "Kamu tidak tahu apa-apa, Nduk. Jangan ikut campur urusan orang tua," jawab Pak Mualim dengan nada suara yang rendah namun mengancam. "Ini adalah caraku untuk mengembalikan semua yang hilang. Kekayaan kita, kehormatan kita, semuanya akan kembali. Ibu kamu sudah pergi meninggalkan beban, dan sekarang aku harus mengurus sisanya." "Tapi tidak dengan cara menyembah setan, Pak. Ini bukan jalan yang benar," bentak Yanti frustasi. "Diam kamu. Kalau kamu tidak suka, silahkan pergi dari rumah ini. Jangan menghalangi jalanku untuk menang," Pak Mualim berteriak sambil memukul meja kayu hingga retak. Yanti akhirnya mengetahui rahasia lain yang disembunyikan sang ayah. Selain praktik klinik, Pak Mualim ternyata terjebak dalam lingkaran judi yang sangat parah. Beliau percaya sepenuhnya bahwa makhluk-makhluk gaib yang ia puja akan memberikan bisikan kemenangan di setiap permainan judi yang ia ikuti.
Beliau telah benar-benar buta oleh nafsu duniawi dan bisikan kegelapan. Dengan hati yang hancur, Yanti akhirnya menyerah. Ia mengikuti saran kakaknya Putra untuk segera pindah. Ia mencari sebuah kamar kos yang letaknya cukup jauh dari rumah penuh teror tersebut. Yanti pindah hanya dengan membawa 1 koper pakaian dan beberapa buku kuliah, meninggalkan kenangan masa kecilnya yang kini telah ternodai. Di tempat tinggal yang baru, meski secara fisik ia merasa lebih aman, pikirannya tetap tertuju pada sang ayah. Bulan-bulan lamanya Yanti tidak menginjakkan kaki di rumah itu. Hubungannya dengan Pak Mualim benar-benar terputus. Namun setiap selesai menunaikan sholat, Yanti selalu bersimpuh lama di atas sajadahnya. Air matanya sering menetes saat ia membacakan istighfar dan doa-doa untuk ayahnya. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar memberikan hidayah sebelum semuanya terlambat. Yanti percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, sesering apapun mereka jatuh ke dalam dosa. Suatu sore yang mendung, ponsel Yanti berdering terus-menerus. Ia melihat nama kontak ayahnya yang memanggil, namun saat diangkat, suara di seberang sana adalah milik seorang pria asing. "Halo Mbak, apa ini benar dengan anaknya Pak Mualim? Bapak Mbak sekarang sedang di ruang gawat darurat rumah sakit," ujar suara itu dengan terburu-buru. "Apa yang terjadi? Ini siapa?" tanya Yanti dengan jantung yang berdegup kencang. "Saya temannya Bapak. Tadi Bapak jatuh pingsan saat kami sedang main judi. Sepertinya serangan jantungnya kambuh lagi dan kondisinya sangat parah," jelas pria itu. Kabar itu terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan ketenangan sementara Yanti. Tanpa menunggu lama, Yanti segera menghubungi Putra yang langsung berangkat dari tempat kerjanya. Mereka berjanji untuk bertemu di rumah sakit pusat. Sepanjang perjalanan, perasaan Yanti bercampur aduk antara amarah, rasa takut akan kehilangan, dan belas kasihan yang amat sangat. Setibanya di ruang gawat darurat, Yanti mendapati ayahnya terbaring kaku di atas bangkar. Kondisi Pak Mualim sangat mengenaskan. Kulitnya yang dulu sehat kini berubah warna menjadi abu-abu pucat dan nafasnya terdengar sangat berat, mengeluarkan suara serak yang memilukan. Dokter segera menghampiri Yanti dan Putra untuk memberikan penjelasan medis. Kali ini serangannya sangat fatal. Sebagian besar otot jantungnya sudah tidak berfungsi lagi. Beliau juga kehilangan kesadaran karena pasokan oksigen ke otak sempat terhenti lama saat pingsan tadi. "Kami hanya bisa memberikan bantuan alat pernafasan, tapi peluangnya sangat tipis," tutur dokter itu dengan nada prihatin. Yanti memandangi wajah ayahnya yang kini tampak begitu kecil di tengah peralatan medis yang canggih. Di dalam hatinya, ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Persekutuan yang ayahnya bangun dengan kekuatan kegelapan sama sekali tidak memberikan perlindungan di saat maut datang menjemput. Makhluk-makhluk yang dulu dipuja dengan darah dan sesaji, kini justru seolah sedang tertawa di balik bayang-bayang, siap menagih janji atas nyawa yang telah mereka sesatkan. Perjuangan hidup dan mati Pak Mualim baru saja dimulai, dan kali ini tidak ada lagi kartu judi yang bisa menyelamatkannya. Yanti hanya bisa memegang tangan ayahnya yang terasa sangat dingin. Ia membisikkan doa-doa dengan suara lirih, berharap masih ada secerah cahaya yang bisa masuk ke dalam jiwa ayahnya yang telah lama berada di dalam kegelapan. Di ruang yang berbau antiseptik itu, Yanti bersiap menghadapi kenyataan terburuk yang mungkin akan segera menghampiri keluarga mereka. "Mas Putra, kita harus melakukan sesuatu," bisik Yanti kepada kakaknya yang berdiri terpaku di sisi tempat tidur. "Kita hanya bisa berdoa, Yan. Kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa," jawab Putra dengan suara serak menahan tangis yang hampir pecah. Mereka berdua terdiam, menemani setiap tarikan nafas ayahnya yang kian berat di tengah sunyinya malam rumah sakit. Seorang perawat datang untuk memeriksa tekanan darah Pak Mualim yang terus menurun secara drastis. Indikator di monitor menunjukkan angka yang sangat rendah, menandakan bahwa tubuh tua itu sedang berada di ambang batas kemampuannya. Di saat kritis seperti ini, Yanti teringat kembali pada masa kecilnya saat sang ayah mengajarinya mengaji. Ia rindu pada sosok Mudin yang dulu begitu agung dan alim, bukan pria yang kini terbaring hancur karena pilihannya sendiri. Perjuangan untuk membawa pulang jiwa sang ayah ke jalan yang benar kini terasa jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Yanti kemudian bersandar di dinding, menatap plafon rumah sakit yang putih bersih.
Ia berjanji dalam hati tidak akan membiarkan ayahnya pergi dalam keadaan yang gelap seperti ini. Ia akan terus berjuang melalui doa-doanya hingga saat-saat terakhir tiba. Malam itu, rumah sakit menjadi saksi dari sebuah penantian panjang antara harapan akan keajaiban dan kepasrahan atas takdir yang sudah tertulis. Dapatkah Bapak kembali? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Yanti tanpa henti. Baginya, keselamatan iman ayahnya jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan fisiknya. Ia bersiap untuk melewati malam terpanjang dalam hidupnya, menjaga sang ayah yang kini sedang bertarung melawan makhluk-makhluk yang dulu ia anggap sebagai kawan. Kegelapan memang sedang menang, namun Yanti percaya bahwa cahaya sejati tidak akan pernah benar-benar padam selama masih ada satu hati yang tulus memohon ampunan. Kondisi Pak Mualim di rumah sakit terus menurun drastis dalam waktu singkat. Beliau akhirnya harus dipindahkan ke ruang perawatan intensif karena kegagalan organ yang mulai meluas ke bagian tubuh lainnya. Di depan pintu ruang tersebut, seorang dokter dengan raut wajah lelah menghampiri Yanti dan putra yang sudah menunggu sejak pagi. Mohon maaf, saya harus menyampaikan kenyataan yang berat. Secara medis, harapan hidup Pak Mualim sangat kecil. Jantung beliau sudah tidak mampu lagi memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal. Komplikasi dari pola hidup yang kurang baik selama beberapa tahun terakhir membuat kondisi beliau kian kritis. Jelas dokter tersebut dengan suara rendah. Yanti hanya bisa terdiam mendengar penjelasan itu. Saat ia diizinkan masuk untuk melihat kondisi ayahnya, hatinya hancur berkeping-keping. Di atas ranjang rumah sakit, ayahnya tampak begitu rapuh. Berbagai selang medis menusuk tubuh renta itu, mulai dari alat bantu pernafasan hingga monitor jantung yang berbunyi teratur namun lemah. Amarah yang selama ini sempat membekas di hati Yanti karena kelakuan sesat sang ayah mendadak hilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mendalam melihat sosok pria yang dulu sangat ia banggakan kini terbaring tak berdaya. Puncak dari penderitaan itu terjadi ketika Yanti harus menyaksikan ayahnya mengalami proses sakaratul maut yang terasa sangat panjang dan menyiksa. Meskipun dalam keadaan tidak sadar, Pak Mualim tampak sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa. Kelopak mata beliau yang tertutup rapat bergerak-gerak liar, seolah-olah sedang menyaksikan pemandangan yang mengerikan di balik kegelapan. Tangan beliau yang kurus seringkali mencengkram sprei rumah sakit dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, seakan-akan sedang berusaha menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Sesekali, Pak Mualim mengeluarkan suara erangan pelan yang parau. Suara itu terdengar sangat asing, jauh dari suara manusia normal yang sedang merintih sakit. Yanti yang berdiri di sisi ranjang merasakan aura yang sangat dingin dan mencekam. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar perjuangan medis biasa. Ada peperangan spiritual yang sangat dahsyat sedang terjadi di ambang batas nyawa ayahnya. Dokter kembali masuk ke ruangan dan memeriksa indikator pada monitor. Beliau kemudian menoleh ke arah Yanti dan putra dengan tatapan penuh isyarat. Kondisi Bapak sudah di titik kritis. Sebaiknya keluarga mulai membimbing beliau, memberikan doa atau talqin. Mungkin ini saatnya bagi beliau untuk beristirahat, bisik dokter itu dengan sangat hati-hati. Yanti menarik nafas panjang untuk menguatkan mentalnya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga kanan sang ayah. Aroma anyir yang aneh, yang dulu sering tercium di rumah lama mereka, kini seolah menguap keluar dari pori-pori kulit Pak Mualim, memenuhi ruang perawatan yang dingin itu. Suara nafas ayahnya terdengar mengerikan, seperti orang yang sedang tercekik atau suara mengorok yang sangat dalam dan serak. Pak, ikuti Yanti ya. Nyebut Pak, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bisik Yanti dengan suara yang gemetar menahan tangis. Namun setiap kali Yanti membisikkan kalimat tauhid tersebut, tubuh Pak Mualim bereaksi dengan cara yang menakutkan. Otot-otot lehernya menegang dan dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Beliau seolah-olah menolak keras untuk mendengar atau mengikuti kalimat itu. Mulut beliau menganga lebar,
seakan-akan ingin meneriakkan sesuatu. Namun yang keluar hanyalah suara nafas yang kian memberat dan serak. Wajah Pak Mualim yang sudah pucat tampak kian menghitam, seolah-olah ada bayangan gelap yang perlahan menyelimuti seluruh auranya. Putra yang berada di sisi lain ranjang hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Bahunya terguncang hebat. Ia terus membacakan doa-doa dalam hati sambil menggenggam kaki ayahnya. Yanti tidak mau menyerah. Meskipun hatinya perih melihat reaksi sang ayah, ia terus mengulang kalimat syahadat itu tepat di telinga beliau. Ia sangat berharap ada satu celah kecil di hati ayahnya agar cahaya iman bisa masuk sebelum nafas terakhirnya berhembus. "Ayo Pak, buang semua beban itu. Sebut nama Allah Pak. La ilaha illallah." Yanti terus membimbing dengan suara yang kian parau oleh air mata. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika tiba-tiba denyut jantung Pak Mualim yang terekam di monitor berubah drastis. Garis yang tadinya naik turun dengan tidak beraturan mendadak menjadi lurus. Suara alarm alat medis berdenging nyaring memecah kesunyian malam yang mencekam di rumah sakit tersebut. "Dokter, suster!" teriak Putra dengan panik. Tim medis segera berdatangan dan melakukan tindakan darurat. Mereka melakukan resusitasi jantung paru, mencoba memacu kembali detak jantung Pak Mualim yang telah berhenti. Yanti dan Putra diminta menjauh untuk memberikan ruang bagi para petugas medis. Yanti hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan cepat tim medis yang berusaha menyelamatkan nyawa ayahnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter akhirnya berhenti melakukan tindakan. Beliau melepaskan sarung tangan karetnya dan menghela nafas panjang sambil menoleh ke arah jam dinding. "Mohon maaf, Pak Mualim sudah tidak bisa kami selamatkan. Beliau dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23:45 menit. Ucap dokter itu dengan nada formal namun lembut. Dunia Yanti seolah runtuh seketika saat kalimat itu terucap. Ia merasa lemas hingga harus berpegangan pada pinggiran meja. Hal yang paling menyakitkan bagi Yanti bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ayahnya pergi tanpa sempat mengikuti kalimat syahadat yang ia bimbingkan. Rasa gagal menghantam jiwanya begitu keras. Ia merasa seolah-olah semua doa dan istighfar yang ia panjatkan selama ini tidak mampu menolong sang ayah dari kegelapan yang telah merantainya. Tangisan Yanti pecah sejadi-jadinya di pelukan Putra. Ia membayangkan bagaimana ayahnya meninggal dalam keadaan yang menurutnya sangat menyedihkan, membawa serta segala rahasia gelap dan dosa kesyirikan ke hadapan Pencipta. Petugas medis mulai melepaskan alat-alat yang menempel di tubuh Pak Mualim dan menutupinya dengan kain putih bersih. Sesuai dengan prosedur rumah sakit untuk menangani kematian yang mendadak, jenazah tidak diperbolehkan langsung dibawa pulang. Harus ada jeda waktu selama 3 jam untuk mengamati kondisi jenazah, sebagai langkah berjaga-jaga atas fenomena medis tertentu atau sekedar meyakinkan tidak ada aktivitas mati suri. 3 jam tersebut menjadi waktu yang sangat menyiksa bagi Yanti. Ia duduk lemas di bangku panjang ruang tunggu yang dingin dan sepi. Pikirannya melayang pada masa-masa ketika ayahnya masih menjadi mudin yang dihormati, jauh sebelum kegelapan merasuki rumah mereka. Suasana malam rumah sakit yang sunyi dan berbau antiseptik kian menambah beban di hatinya. Di tengah kelelahan yang luar biasa, Yanti merasa kehilangan arah, tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk menebus kesalahan masa lalu ayahnya. Malam itu, ia benar-benar merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. "Sabar Yan, kita sudah berusaha yang terbaik," kata Putra sambil memberikan sebotol air minum. Yanti hanya mengangguk tanpa suara. Ia menatap lurus ke lorong rumah sakit yang remang-remang, bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang sedang dialami ayahnya di alam sana. Rasa penyesalan terus menghantui, membayangkan wajah ayahnya yang tampak ketakutan sebelum nafasnya berhenti. Waktu terasa seolah berhenti berputar, meninggalkan Yanti dalam penantian panjang di tengah duka yang tak berujung. "Mbak, nanti kalau sudah 3 jam, kita segera urus ambulans ya," ujar seorang perawat yang melintas. Yanti hanya bisa menjawab dengan anggukan lemah. Ia bersiap untuk membawa pulang jenazah ayahnya, menuju rumah lama mereka di Surabaya Timur yang kini terasa begitu asing dan penuh misteri. Di tengah kesedihannya, Yanti terus memanjatkan doa dalam hati, memohon agar Tuhan masih memberikan setitik pengampunan bagi jiwa ayahnya yang telah lama tersesat dalam persekutuan gelap. Perjalanan ini masih panjang,
Dan Yanti tahu bahwa setelah pemakaman nanti, ia masih harus menghadapi kenyataan pahit tentang warisan kegelapan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Seberapapun berat beban yang ia rasakan, Yanti bertekad untuk tetap kuat demi sang kakak dan demi martabat keluarga yang tersisa. Namun, di balik ketegarannya, ada rasa hampa yang sangat dalam. Ia rindu sosok ayah yang dulu selalu menuntunnya. Bukan pria yang pergi dalam balutan misteri dan ketakutan seperti malam ini. Malam kian larut, dan jam di dinding ruang tunggu terus berdetak, mengiringi setiap detik penantian Yanti yang penuh dengan air mata dan ketidakpastian. "Tolong Bapak, ya Allah," rintih Yanti pelan di sela isak tangisnya. Doa itu terus ia ulang-ulang, menjadi satu-satunya kekuatan yang menahannya agar tidak jatuh pingsan di tengah badai duka yang sedang menerjang hidupnya. Koridor rumah sakit itu terasa begitu mencekam. Lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan dingin pada dinding-dinding putih yang seolah menghimpit jiwa. Yanti yang sudah tidak tidur selama puluhan jam akhirnya tak kuasa menahan kantuk. Di atas kursi plastik ruang tunggu yang keras, ia jatuh tertidur dalam keadaan mental yang hancur. Namun, istirahatnya justru menjadi gerbang menuju mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam tidurnya, Yanti merasa terbangun di tempat yang sama, namun suasananya jauh lebih gelap. Udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Saat ia menoleh ke samping, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana duduk sesosok tubuh yang sudah terbungkus kain kafan lengkap dengan ikatan tali pocong di atas kepala, bahu, dan kakinya. Sosok itu adalah ayahnya, Pak Mualim. Wajah ayahnya dalam mimpi itu terlihat sangat mengerikan. Kulitnya menghitam legam, matanya melotot tajam dengan gurat ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, pocong itu menoleh ke arah Yanti. Dari mulutnya yang kaku, keluar suara parau yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu, sangat menyayat hati. "Yan, tolong Bapak, Yan. Sakit, Yan. Tolong doakan Bapak," rintih sosok itu dengan napas yang berbau busuk. Yanti menjerit dalam diam. Ia berusaha lari sekencang mungkin menuju pintu keluar. Namun setiap kali ia membuka pintu koridor, sosok pocong ayahnya selalu muncul menghadang dengan posisi yang sama. Teror itu berulang-ulang hingga Yanti tersentak bangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia segera beristighfar berkali-kali, menyadari bahwa penglihatan gaib itu mungkin adalah gambaran nyata dari penderitaan ayahnya di alam barzah. Tepat saat waktu menunjukkan 3 jam setelah kematian dinyatakan, Putra mengguncang bahu Yanti dengan pelan. "Yan, bangun. Pihak rumah sakit sudah mengizinkan kita membawa Bapak pulang. Ambulan sudah siap di depan." Yanti mengangguk lemah. Dengan hati yang berat, mereka mengawal jenazah Pak Mualim kembali ke rumah lama di Surabaya Timur. Meski matahari mulai meninggi, suasana di lingkungan rumah duka terasa lembab. Warga sekitar sudah berkerumun di depan pagar. Walaupun mereka tahu perubahan tabiat Pak Mualim yang drastis beberapa tahun terakhir, rasa hormat terhadap status mudin yang pernah beliau sandang membuat orang-orang tetap datang untuk berbela sungkawa. Jenazah diturunkan dari ambulans dan diletakkan di tengah ruang tamu yang luas. Bau kapur barus mulai memenuhi ruangan saat proses pemandian dimulai. Beberapa warga senior yang bertugas memandikan jenazah tampak saling berpandangan dengan raut wajah aneh. "Ini bau apa ini? Padahal sabun dan kapur barusnya sudah banyak sekali," bisik salah seorang warga kepada rekannya. Meski sudah digosok berkali-kali, aroma anyir darah yang samar tetap menyeruak dari pori-pori kulit Pak Mualim. Yanti yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menunduk. Ia tahu aroma itu berasal dari sisa-sisa ritual gelap yang pernah dilakukan ayahnya. Setelah selesai dimandikan, jenazah dipakaikan kain kafan putih bersih. Pak Mualim kini terbaring kaku di atas ranjang kayu, wajahnya ditutup kapas dan kain tipis, persis seperti bayangan dalam mimpi buruk Yanti.
Putra sedang berada di luar rumah, sibuk berkoordinasi dengan penggali kubur di pemakaman umum. Rencananya pemakaman akan dilakukan tepat setelah sholat asar. Di dalam rumah, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersahut-sahutan dari para pelayat. Namun di tengah suasana khidmat itu, sebuah kejadian ganjil terjadi. Awalnya, kain kafan di bagian dada Pak Mualim tampak bergerak naik turun dengan sangat pelan. Warga yang berada di dekat jenazah sempat mengira itu hanya ilusi mata atau karena posisi ranjang yang tidak rata. Namun gerakan itu berubah menjadi sentakan. Tiba-tiba, tubuh yang sudah kaku dan terbungkus putih itu bergerak secara ekstrim. Suara tadarus Al-Quran seketika terhenti. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Dengan gerakan yang patah-patah namun pasti, jenazah Pak Mualim mulai mengangkat punggungnya. Beliau duduk tegak di atas ranjang kayu tersebut. Ikatan tali pocong di bagian kepalanya terlepas, menampakkan wajah yang kuyu dan linglung. Allahu Akbar, pocongnya bangun, teriak seorang warga dengan histeris. Kekacauan pecah seketika. Para pelayat berlarian keluar rumah lewat pintu dan jendela karena ketakutan yang luar biasa. Mereka mengira Pak Mualim bangkit kembali sebagai makhluk gaib untuk menagih janji sihirnya. Yanti yang baru saja keluar dari kamar mandi terpaku di ambang pintu ruang tamu. Matanya membelalak melihat ayahnya yang seharusnya sudah meninggal, kini sedang duduk dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Pandangan Pak Mualim terlihat sangat bingung, persis seperti orang yang baru sadar dari mimpi panjang yang melelahkan. Wajahnya yang tadi pucat pasi mulai dialiri warna kemerahan darah kembali, meskipun sorot matanya masih tampak redup. Aku minta rokok, sama minta minum, haus sekali, ujar Pak Mualim dengan suara serak yang normal, bukan lagi suara parau seperti dalam mimpi Yanti. Putra yang baru saja masuk karena mendengar keributan berdiri mematung di pintu depan. Ia melihat ayahnya hidup kembali dalam balutan kain kafan. Dengan keberanian yang dipaksakan, Putra mendekat sementara warga lain masih mengintip dari balik pagar dengan tubuh gemetar. "Bapak, ini benar Bapak?" tanya Putra dengan suara bergetar. Pak Mualim hanya mengangguk pelan, seolah tidak menyadari bahwa ia baru saja dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Putra segera mengambilkan segelas air putih dan memberikan kepada ayahnya. Pak Mualim meminum air itu dengan sangat rakus, seteguk demi seteguk, seolah baru saja melintasi padang pasir yang sangat gersang tanpa setetes air pun. Kejadian mati suri ini dalam sekejap menjadi buah bibir di seluruh penjuru Surabaya Timur. Orang-orang yang tadi berlarian kini mulai berkerumun kembali di kejauhan, menatap rumah itu dengan rasa ngeri sekaligus penasaran. Mereka menyaksikan Sang Mudin yang baru saja hendak dikuburkan, kini duduk tenang di ruang tamu, sambil menghisap rokok yang diberikan warga dengan tangan gemetar. "Ini mukjizat atau kutukan," bisik salah seorang warga di luar rumah. Bagi Yanti, ini adalah kesempatan kedua yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia mendekati ayahnya dan memeluk kaki pria itu sambil menangis sejadi-jadinya. Meskipun ayahnya masih mengenakan kain kafan, Yanti tidak merasa takut. Ia hanya merasa bahwa doa-doanya di rumah sakit semalam telah dijawab dengan cara yang tidak masuk akal. Kejadian ini menjadi awal babak baru kehidupan keluarga mereka, sebuah babak di mana batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis, dan rahasia besar di balik kegelapan ayahnya akan segera terungkap. Malam itu, tidak ada satupun orang di rumah tersebut yang berani memejamkan mata. Mereka semua berjaga, memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Mualim yang kembali dari gerbang kematian, membawa sejuta tanya yang belum terjawab. Malam itu, Surabaya Timur tidak pernah benar-benar tidur. Kabar mengenai hidupnya kembali Pak Mualim menyebar lebih cepat daripada angin malam, membuat rumah sederhana itu dikepung oleh warga yang terbagi antara rasa penasaran dan ketakutan yang mencekam. Beberapa warga memilih berjaga di luar pagar, sementara yang lain hanya berani mengintip dari kejauhan. Di dalam rumah, suasana terasa sangat asing. Pak Mualim duduk di kursi kayu ruang tamu, kain kafan yang tadi membungkusnya sudah dilepas sebagian dan diganti dengan kain sarung.
namun sisa-sisa kain putih itu masih melingkar di bahunya seperti pengingat akan maut. Beliau tidak banyak bicara, hanya sesekali ia menghisap rokok kelobotnya dalam-dalam, membiarkan asapnya memenuhi ruangan yang kini berbau campur aduk antara kapur barus dan tembakau. Matanya menatap kosong ke depan, seolah-olah jiwanya belum sepenuhnya kembali ke dunia ini dan masih tertinggal di suatu tempat yang sangat jauh. Yanti dan Putra duduk tidak jauh dari sana. Mereka hanya saling pandang tanpa berani mengeluarkan suara. Ada banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan, namun melihat raut wajah ayah mereka yang begitu kuyu, mereka memilih untuk diam dan sekadar bersyukur atas mukjizat ini. "Pak, apa ada yang sakit? Mau istirahat di dalam kamar?" tanya Yanti dengan suara yang sangat pelan, seolah takut memecah kesunyian. Pak Mualim hanya menggeleng perlahan tanpa menoleh sedikit pun. "Biarkan Bapak di sini dulu, Nduk. Bapak ingin merasakan udara di sini," jawabnya dengan suara serak yang terasa begitu berat. Perubahan yang sesungguhnya terjadi saat fajar mulai menyingsing. Ketika suara azan subuh pertama kali berkumandang dari menara masjid, Pak Mualim yang selama bertahun-tahun mengabaikan panggilan itu tiba-tiba berdiri tegak. Gerakannya tidak lagi patah-patah seperti saat ia pertama kali bangkit. Beliau langsung melangkah menuju kamar mandi di belakang. Yanti dan Putra mengikuti dengan pandangan heran saat mendengar suara gemericik air yang lama. Pak Mualim mengambil air wudhu dengan sangat teliti, membasuh setiap bagian tubuhnya, seolah sedang membersihkan noda hitam yang sudah lama mengerak. Setelah selesai, beliau mengenakan baju takwa terbaiknya yang sudah lama tersimpan di lemari, memakai sarung yang bersih dan melangkah keluar rumah menuju masjid. Langkah kakinya memang masih agak lemah dan gemetar, namun tekad yang terpancar dari matanya tampak sangat kuat. Di masjid, beberapa jamaah yang melihatnya datang sempat mundur karena ketakutan, bahkan ada yang hampir berteriak. Namun Pak Mualim tidak memperdulikan pandangan orang. Begitu sampai di dalam, beliau langsung bersujud syukur di atas lantai masjid. Sujud itu berlangsung sangat lama, diiringi isak tangis yang tertahan hingga waktu sholat berjamaah dimulai. Sepulangnya dari masjid, Pak Mualim meminta Yanti dan Putra untuk duduk berkumpul di ruang tengah. Cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela membuat wajah Pak Mualim terlihat lebih manusiawi, meski guratan lelah itu tetap ada. Di hadapan kedua anaknya, pertahanan Pak Mualim runtuh. Beliau menangis tersedu-sedu, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang kasar. "Maafkan Bapak. Bapak sudah sangat tersesat. Bapak sudah mengkhianati amanah almarhumah ibu kalian," ucap Pak Mualim di sela tangisnya. Yanti ikut menangis dan memegang tangan ayahnya. "Sudahlah Pak, yang penting Bapak sudah kembali bersama kami." Kemudian Pak Mualim mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya ia alami selama 3 jam kematiannya di rumah sakit. Apa yang beliau ceritakan membuat bulu kuduk Yanti dan Putra berdiri seketika. Pak Mualim mengaku bahwa saat napasnya terhenti dan dokter menyatakan ia meninggal, ia merasa ditarik masuk ke dalam sebuah dimensi yang sangat gelap dan hampa. Beliau mendapati dirinya berdiri di sebuah padang yang sangat luas, tandus, dan tanahnya retak-retak seperti tidak pernah tersentuh air selama ratusan tahun. Udara di sana sangat panas, dan setiap kali ia melangkah, tanah yang diinjaknya terasa membakar telapak kaki seperti bara api. Di padang itu, tidak ada satupun makhluk hidup atau tumbuhan yang terlihat. Tidak ada air untuk minum, tidak ada tempat untuk berteduh dari panas yang menyengat. Pak Mualim merasakan haus yang sangat menyiksa, seolah tenggorokannya sedang dibakar oleh api yang menyala-nyala. Namun anehnya, di tengah kesunyian dan penderitaan itu, beliau terus mendengar suara azan yang berkumandang terus-menerus tanpa henti. Suara itu terdengar sangat jauh, namun bergema ke seluruh penjuru padang. Beliau berlari sekuat tenaga mencari sumber suara itu, berharap menemukan masjid atau setidaknya manusia yang bisa memberinya setetes air. Namun padang itu seolah tidak memiliki ujung.
Kemanapun ia berlari, pemandangan yang ada hanyalah tanah retak yang membara. Setiap kali ia mencoba duduk untuk beristirahat karena kelelahan, tanah di bawahnya seolah bergerak-gerak seperti ada 1000 ulat di dalamnya, memaksanya untuk terus berjalan dalam penderitaan yang tak berujung. Pak Mualim kemudian menceritakan bahwa dalam pelariannya, ia sempat masuk ke sebuah gua kecil yang gelap di tengah padang tersebut. Namun di dalam sana bukan ketenangan yang ia dapat. Beliau justru bertemu dengan makhluk-makhluk mengerikan yang wujudnya menyerupai apa yang selama ini ia puja melalui ritual sihirnya. Makhluk-makhluk yang dulu ia anggap sebagai kawan dan penolong itu kini tidak membantunya sama sekali. Sebaliknya, mereka justru menyiksanya dengan sangat kejam. Pak Mualim mengaku dicambuk oleh sosok raksasa bermata merah dengan cambuk yang penuh duri besi yang panas. Setiap kali cambukan itu melanda di tubuhnya, kulitnya terkelupas dan darah hitam yang berbau busuk mengalir keluar. Ia berteriak meminta ampun hingga suaranya habis, namun makhluk itu hanya tertawa. Tawa mereka sangat mirip dengan suara tawa ganjil yang sering terdengar di rumah mereka setiap pukul 1:30 dini hari. Di saat itulah, Pak Mualim menyadari bahwa semua kekuasaan dan janji manis yang diberikan oleh ilmu hitamnya hanyalah tipu daya yang membawa mereka menuju kehancuran. Siksaan yang menyakitkan itu hanya berhenti setiap kali suara azan berkumandang kembali dengan lebih keras. Saat azan terdengar, makhluk-makhluk penyiksa itu seolah ketakutan, tubuh mereka mengecil dan mereka menghilang ke dalam kegelapan gua. Di jeda itulah, Pak Mualim mencoba melakukan gerakan sholat meskipun tanpa air wudhu dan dalam kondisi tubuh yang sudah hancur bersimbah darah hitam. Beliau merasa bahwa hanya gerakan sholatlah satu-satunya benteng yang melindunginya dari serangan makhluk-makhluk itu. Bapak sholat sambil menangis, memohon ampunan yang sebesar-besarnya. Bapak berjanji jika diberi kesempatan kembali, Bapak akan membuang semua barang-barang itu, ujar Pak Mualim dengan suara gemetar. Hingga akhirnya, setelah menyelesaikan rokaat terakhir yang ia lakukan dengan penuh penyesalan, beliau melihat sebuah lubang cahaya kecil yang sangat terang di ujung gua. Beliau merangkak dengan sisa tenaga yang ada menuju cahaya itu. Di saat itulah, Pak Mualim merasakan sebuah tangan yang sangat dingin, namun menenangkan, menariknya keluar dari kegelapan yang mencekam. Tangan itu seolah menjadi perantara hidayah yang membawanya kembali masuk ke dalam tubuhnya yang sudah kaku dan terbungkus kain kafan. Mendengar cerita itu, Yanti dan Putra terdiam 1000 bahasa. Mereka menyadari bahwa ayah mereka telah melewati sebuah perjalanan spiritual yang sangat berat di ambang maut. Kejadian mati suri ini bukan sekadar fenomena medis, melainkan sebuah teguran keras bagi Pak Mualim untuk kembali ke jalan yang benar. Kini rumah di Surabaya Timur itu mulai terasa berbeda. Aura gelap yang selama ini menghimpit perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh suara isak tangis tobat dan tekad untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah terjadi. Bapak akan membuang semua barang-barang itu sekarang juga, kata Pak Mualim sambil berdiri dengan tegas. Biar kami bantu, Pak, jawab Putra sambil merangkul pundak ayahnya. Mereka bertiga kemudian melangkah ke menuju kamar Pak Mualim yang selama ini menjadi pusat kegelapan di rumah itu. Sebuah babak baru telah dimulai dan meskipun luka di masa lalu sangat dalam, ada secerah harapan yang kini mulai tumbuh di hati mereka masing-masing. Pagi itu, udara di Surabaya Timur terasa lebih segar dari biasanya. Matahari yang baru saja muncul tidak lagi terasa menyengat, melainkan membawa kehangatan yang menenangkan. Pak Mualim berdiri di depan cermin, merapikan peci hitamnya yang kini selalu tampak bersih. Kondisi fisiknya pulih dengan sangat cepat dan ajaib. Dokter di rumah sakit bahkan sempat menggelengkan kepala saat melihat hasil pemeriksaan terbaru. Jantung yang sebelumnya dinyatakan hampir mati, kini berdetak dengan ritme yang normal dan kuat. Pak Mualim tahu,
Ini bukan sekadar keberuntungan medis, melainkan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan untuk membersihkan sisa umurnya. Kesadaran akan dosa masa lalu membuat Pak Mualim tidak ingin menyimpan rahasia itu sendirian. Beliau merasa memiliki hutang moral kepada warga kampung yang selama ini melihatnya sebagai sosok panutan, namun sempat kecewa karena perubahan tabiatnya. Akhirnya, pada suatu malam Jumat, Pak Mualim memutuskan untuk memberikan kesaksian di hadapan jamaah masjid dalam acara pengajian rutin. Masjid penuh sesak malam itu. Kabar tentang kesaksian Pak Mualim menyebar hingga ke kampung sebelah, membuat orang-orang berdatangan karena penasaran. Saat Pak Mualim berdiri di depan mimbar, suasana mendadak sunyi senyap. Tidak ada lagi raut wajah ketus atau mata merah yang menyeramkan. Yang ada hanyalah seorang pria tua dengan sorot mata teduh dan penuh penyesalan. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih alim dari kalian. Saya berdiri sebagai seorang pendosa yang baru saja ditarik pulang dari pintu neraka, ujar Pak Mualim dengan suara yang bergetar namun jelas. Beliau memulai ceritanya dengan pengakuan yang sangat jujur. Beliau bercerita bagaimana kematian istrinya telah merobek imannya hingga hancur berkeping-keping. Rasa marah dan tidak terima kepada takdir itulah yang menjadi celah bagi kekuatan gelap untuk masuk. Pak Mualim menceritakan bagaimana setan membisikkan janji-janji palsu tentang kekayaan lewat meja judi dan kekuatan melalui ritual-ritual syirik. Setiap kali saya menyembelih kambing kendit atau membakar kemenyan di kamar, saya merasa sedang berkuasa. Tapi nyatanya, batin saya semakin kering dan ketakutan. Saya kehilangan segalanya, kedamaian, keluarga, dan hampir saja kehilangan nyawa dalam keadaan tanpa iman. Lanjutnya, beberapa warga terlihat menunduk, ada yang mengusap air mata, dan banyak pula yang terus merapalkan istighfar. Pak Mualim menekankan bahwa persekutuannya dengan kegelapan hanyalah tipu daya. Makhluk yang ia puja tidak pernah benar-benar membantunya. Justru saat ia berada di ambang maut, makhluk-makhluk itu adalah yang pertama kali datang untuk menyiksa dan menagih janji dengan cara yang sangat mengerikan di padang tandus yang ia lihat dalam kondisi mati surinya. Di tengah pembicaraan, Pak Mualim menatap ke arah barisan jamaah wanita, tempat Yanti duduk sambil terisak. Saat saya berada di padang yang membara itu, setiap kali saya hampir menyerah pada siksaan, saya mendengar suara azan dan doa-doa lirih. Sekarang saya sadar, itu adalah doa-doa dari anak-anak saya, terutama putri saya Yanti yang tidak pernah berhenti mendoakan ayahnya yang sudah tersesat jauh ini, kata Pak Mualim dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Yanti yang mendengar hal itu menangis sejadi-jadinya. Selama bertahun-tahun, ia merasa doanya hanya memantul di langit-langit kamar kosnya yang sepi. Namun ternyata, setiap kata istighfar yang ia ucapkan telah menjadi pelindung bagi ayahnya di dimensi lain. Kekuatan doa seorang anak ternyata mampu menjadi tangan yang menarik kembali jiwa yang hampir saja terjerumus ke dalam api yang abadi. Setelah pengajian itu usai, suasana di kampung Surabaya Timur perlahan berubah. Kesaksian Pak Mualim menjadi pembicaraan hangat, sekaligus pengingat bagi warga lain. Banyak warga yang sebelumnya masih suka percaya pada hal-hal klinik atau mendatangi dukun, mulai sadar dan kembali ke jalan agama yang lurus. Mereka melihat sendiri bukti nyata bagaimana seorang mudin yang alim bisa terjatuh, namun bisa kembali bangkit karena hidayah. Pak Mualim kembali dipercaya memimpin kegiatan keagamaan, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Beliau tidak lagi menunjukkan kesan sebagai orang suci yang tak tersentuh. Beliau menjadi lebih rendah hati dan sangat peduli pada urusan sosial. Hasil dari toko kelontongnya seringkali disisihkan untuk membantu anak yatim dan kaum duafa di sekitar kampung. Setiap kali ada warga yang bertanya tentang masa lalunya, Pak Mualim akan menjawab dengan terbuka sebagai bentuk edukasi agar orang lain tidak mencoba jalan gelap yang pernah ia tempuh. Pak, apa tidak lelah setiap hari harus mengurus jenazah dan memimpin doa di banyak rumah? Tanya seorang warga suatu hari. Pak Mualim tersenyum tipis sambil merapikan kain sarungnya. Ini adalah cara saya membayar waktu yang sempat hilang, Mas.
Saya ingin sisa nafas ini benar-benar menjadi manfaat sebelum panggilan yang sebenarnya datang kembali. Yanti melihat perubahan itu sebagai hadiah terindah dalam hidupnya. Ia tidak lagi takut pulang ke rumah. Aroma anyir dan bau kemenyan yang dulu menghantui setiap sudut ruangan kini telah sirna sepenuhnya. Rumah itu kini kembali harum dengan bau parfum malaikat dan lantunan ayat suci yang dibaca Pak Mualim setiap selesai sholat. Menara iman yang dulu sempat retak dan runtuh, kini telah dibangun kembali dengan pondasi yang jauh lebih kokoh karena dibangun di atas puing-puing penyesalan dan kejujuran batin. Hubungan Yanti dengan ayahnya pun menjadi sangat erat. Mereka sering duduk bersama di teras toko saat sore hari, berbincang tentang banyak hal, mulai dari urusan kuliah hingga pelajaran hidup. Pak Mualim sering menasihati Yanti agar selalu menjaga hati dari rasa kecewa yang berlebihan, karena dari situlah setan seringkali masuk untuk merusak iman manusia. "Nduk, janji sama Bapak, jangan pernah berpaling dari Tuhan meskipun hidup rasa sangat berat nanti," bisik Pak Mualim pada suatu sore yang tenang. "Iya Pak, Yanti akan selalu ingat pesan Bapak," jawab Yanti sambil menggenggam tangan ayahnya yang kini terasa hangat. Kegelapan yang dulu menyelimuti keluarga mereka telah benar-benar sirna. Surabaya Timur kini memiliki seorang mudin yang jiwanya telah dibersihkan melalui ujian api yang sangat dahsyat. Lima tahun telah berlalu sejak peristiwa mati suri yang menggemparkan seluruh Surabaya Timur tersebut. Waktu seolah menjadi obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka dan menghapus jejak kegelapan di rumah sederhana itu. Yanti kini bukan lagi gadis remaja yang ketakutan di balik pintu kamar. Ia telah menyelesaikan studinya dengan hasil memuaskan dan kini bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya Utara. Yanti juga telah membangun keluarga kecilnya sendiri bersama seorang pria saleh yang ia kenal di lingkungan kampus. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang ceria, yang kini menjadi penghibur utama bagi kakek mereka. Meskipun tinggal cukup jauh dari Surabaya Timur, Yanti tidak pernah absen berkunjung ke rumah lama ayahnya setiap akhir pekan. Rumah itu kini telah berubah total. Tidak ada lagi suasana mencekam atau aroma anyir yang dulu sempat menghantui setiap sudut ruangan. Pohon mangga di halaman depan tumbuh subur, dan sungai kecil di belakang rumah mengalirkan air yang bening, seolah ikut bersaksi atas kembalinya kedamaian di tempat itu. Semua barang-barang klinik dan benda-benda mencurigakan telah lama dimusnahkan, digantikan oleh rak-rak berisi buku agama dan kaligrafi yang indah. Pak Mualim kini telah memasuki usia senja, namun fisiknya tetap bugar dan wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Atas inisiatif Yanti, 2 tahun yang lalu, Pak Mualim akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita paruh baya bernama Ibu Siti. Beliau adalah seorang guru mengaji dari kampung sebelah yang dikenal sangat lembut dan santun. Yanti sendirilah yang menjodohkan mereka karena ia ingin ayahnya memiliki teman hidup untuk berbagi cerita dan teman beribadah di masa tua. Kehadiran Ibu Siti membawa warna baru di rumah tersebut. Tawa kini lebih sering terdengar daripada kesunyian. Putra pun sudah menetap di Surabaya setelah sebelumnya sempat bekerja di luar kota. Ia kini lebih sering meluangkan waktu untuk mengunjungi ayahnya. Penyesalan mendalam karena sempat menjauh saat ayahnya tersesat dulu telah ia tebus dengan pengorbanan yang tulus. Pak Mualim sendiri sudah memaafkan segalanya, menyadari bahwa tindakannya di masa lalu memang pantas membuat anak-anaknya merasa takut dan kecewa. Suatu sore yang tenang, Yanti duduk di teras rumah sambil memperhatikan anak-anak kecil yang baru saja selesai mengaji di masjid. Mereka berlarian dengan ceria, sesekali menyapa Pak Mualim yang sedang duduk santai di kursi rotan kesayangannya. Pak Mualim menatap langit sore yang berwarna jingga dengan senyum tulus yang tidak pernah luntur dari wajahnya. "Nduk, terima kasih banyak ya," ucap Pak Mualim tiba-tiba memecah kesunyian yang nyaman itu. Yanti menoleh dari mainan anak-anaknya. "Terima kasih untuk apa, Pak? Yanti yang seharusnya berterima kasih karena Bapak selalu sehat."
Pak Mualim menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca menatap putri bungsunya. "Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah mendoakan Bapak saat Bapak sedang tersesat di kegelapan dulu. Bapak sadar sekarang, setiap kalimat istighfar yang kamu ucapkan di malam-malam sepi adalah jalan cahaya yang menuntun Bapak untuk pulang." Yanti terdiam sejenak, dadanya terasa sesak oleh rasa haru yang luar biasa. Ia teringat masa-masa sulit saat ia harus bertahan sendirian di rumah ini, melawan ketakutan dan bayangan-bayangan hitam yang mengancam jiwanya. Namun kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu. Ia menyadari bahwa ujian berat yang menimpa keluarga mereka dulu adalah sebuah rencana besar dari Tuhan untuk mencuci bersih noda-noda kesombongan dan kekecewaan di hati mereka. Semua itu sudah takdir Allah, Pak. Yanti hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, jawab Yanti dengan suara rendah namun mantap. "Andai dulu kamu ikut menyerah seperti yang lain, mungkin Bapak tidak akan pernah duduk di sini sekarang. Bapak mungkin sudah lama membusuk di dalam tanah dalam keadaan yang paling buruk," lanjut Pak Mualim sambil mengusap air mata di sudut matanya. Perbincangan itu membuat Yanti merenung. Tanpa kejadian mati suri dan peringatan di padang tandus itu, ayahnya mungkin hanya akan menjadi seorang mudin yang menjalankan tugas secara formalitas belaka, atau bahkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kekuatan doa dan istighfar yang tulus ternyata memiliki energi yang luar biasa besar, mampu menembus batas-batas logika manusia dan mengubah takdir yang seolah sudah berwarna hitam pekat menjadi terang benderang. Kini, setiap kali Pak Mualim menjalankan tugasnya sebagai mudin untuk mengurus jenazah warga yang meninggal, beliau melakukannya dengan penuh hikmat dan penuh rasa tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya. Beliau sering memberikan nasihat singkat kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap sabar dan jangan pernah menyimpan dendam pada takdir. Bagi Pak Mualim, setiap kain kafan yang ia pasangkan pada jenazah adalah pengingat akan kebangkitan batinnya sendiri. Pesan yang selalu beliau sampaikan kepada cucu-cucunya adalah tentang pentingnya sholat. "Cucuku, ingatlah selalu bahwa sholat adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Di dalam kegelapan kubur nanti, hanya cahaya itu yang akan menemani kalian," ujar beliau setiap kali anak-anak Yanti berkumpul di sekelilingnya. Beliau memberikan penekanan yang sangat dalam pada setiap kata, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun keturunannya yang harus merasakan siksaan di padang tandus yang pernah ia saksikan. Kisah hidup Pak Mualim telah menjadi legenda tersendiri bagi warga Surabaya Timur. Beliau bukan lagi sekedar petugas pengurus jenazah, melainkan bukti hidup tentang adanya kesempatan kedua bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Banyak warga yang terinspirasi dan mulai memperbaiki ibadah mereka setelah mendengar kesaksian jujur dari sang mudin. Menara iman yang dulu sempat runtuh berkeping-keping karena badai kekecewaan, kini telah dibangun kembali dengan pondasi yang jauh lebih kokoh karena dibangun di atas kejujuran dan rasa takut yang benar kepada Sang Pencipta. Malam mulai turun menyelimuti kampung. Suara azan maghrib kembali berkumandang, bersahut-sahutan di langit Surabaya Timur. Pak Mualim berdiri dari kursinya, merapikan sarungnya, lalu berjalan menuju masjid dengan langkah yang mantap. Kali ini, ia berjalan menuju cahaya yang sesungguhnya, bukan cahaya palsu dari ritual kegelapan yang dulu pernah membelenggunya. Yanti memandangi punggung ayahnya dari kejauhan dengan perasaan damai yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa badai telah benar-benar berlalu. Rumah mereka kini penuh dengan kehangatan dan doa yang terus mengalir, seperti sungai yang tak pernah kering. Akhir dari cerita keluarga mereka adalah sebuah pulang yang indah menuju jalan cahaya. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa selama napas masih dikandung badan, pintu ampunan akan selalu terbuka lebar bagi mereka yang mau mengetuknya dengan ketulusan hati. "Mari masuk, Nduk. Sudah waktunya sholat," ajak Ibu Siti dari ambang pintu dengan senyum ramahnya. "Iya, Bu," jawab Yanti singkat sambil menggandeng anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Di bawah naungan langit malam, rumah itu kini tampak bercahaya, menjadi saksi bisu atas kemenangan iman di atas kesesatan. Sebuah akhir yang manis menutup lembaran kelam masa lalu dengan senyum syukur yang akan mereka bawa selamanya.